mata kuliah ini diampu oleh Pak Abdurrahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 14 dari mata kuliah Patologi Sosial, Program Studi Pendidikan Sosiologi Antropologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret Surakarta. Dalam kesempatan kali ini kami akan memaparkan video pembelajaran mengenai materi kekerasan dalam rumah tangga. Sebelum mulai, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dari anggota kelompok kami. Saya sendiri, Alit Adi Saputra, dengan NIM K8419007. Saya sendiri, Lutfi Nurmawati, dengan NIM K8419045. Nah, saya Rizka Nanda Putri, NIM K84190. Sebelum memulai, mungkin langkah baiknya kita untuk memulai dengan doa terlebih dahulu, untuk diberikan kelancaran dan ilmu yang maksimal. Dengan begitu, doa dipersilahkan. Amin. Doa selesai. Tujuan dari diskusi dan video pembelajaran ini adalah mengenai pencegahan atau langkah preventif kita sebagai remaja dalam menyikapi fenomena kekerasan dalam rumah tangga. Jadi tujuannya adalah sebagai membuka wawasan kita bagi para remaja untuk mengerti dan mulai mempelajari masalah-masalah dalam rumah tanggaan seperti itu. Baik, selanjutnya langsung saja kita masuk ke dalam materi. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut nih mengenai KDRT, kita cari tahu dulu nih, apa sih sebenarnya KDRT itu? Jadi, secara singkatnya itu KDRT adalah segala tindakan kekerasan yang dialami oleh korban dalam lingkup personal maupun lingkup keluarganya. Nah, slide selanjutnya. Lalu lingkup KDRT itu meliputi apa aja sih? Jadi, sesuai apa yang tertuang dalam Undang-Undang Pasal 2 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, dijelaskan kalau misalnya lingkup KDRT itu pertama, hubungan keluarga inti dan hubungan darah. Maksudnya seperti apa? Jadi, ketika kekerasan tersebut dialami oleh para anggota keluarga inti, seperti ibu, ayah, dan anak, di mana salah satu dari ketiga kategori ini menjadi pelaku ataupun korban, maka hal tersebut merupakan tindakan KDRT. Nah, selain tindakan kekerasan yang dialami oleh ketiga kategori yang ada di keluarga inti ini, orang lain yang di luar keluarga inti tersebut tapi memiliki hubungan darah dan mengalami kekerasan di dalam rumah tersebut, maka masih masuk dalam lingkup KDRT. Nah, selanjutnya yang kedua ialah kekerasan berbasis gender. Maksud kekerasan berbasis gender ini yang seperti apa sih? Jadi, pada dasarnya mayoritas kekerasan dalam rumah tangga itu biasanya terjadi dan dialami oleh para wanita. Mengapa demikian? Karena para wanita dianggap lemah dan laki-laki memiliki dominasi yang kuat, sehingga wanita dianggap rentan untuk mengalami tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Nah, lalu selanjutnya ialah orang yang menetap dalam rumah. Maksudnya seperti apa? Jadi, berbeda dengan bagian pertama tadi, di mana kekerasan tersebut dialami oleh orang yang memiliki hubungan darah. Nah, di bagian ketiga ini, siapapun, meskipun dia tidak memiliki hubungan darah dengan keluarga tersebut, tetapi dia bertempat tinggal di rumah. Nah, bentuk KDRT itu sendiri seperti apa sih? Jadi, ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ialah kekerasan fisik. Nah, kekerasan fisik ini kan sudah jelas nih, bahwa kekerasan fisik itu merupakan kekerasan yang terjadi secara langsung terhadap tubuh dan ada bekasnya terhadap tubuh. Semisal, istri dicekik oleh suaminya atau seorang suami menampar istrinya, maka itu merupakan contoh dari kekerasan fisik. Lalu selanjutnya yang kedua ialah kekerasan psikis. Nah, berbeda dengan kekerasan fisik yang menimbulkan bekas secara nyata di anggota tubuh kita, kalau misalnya kekerasan psikis ini dampaknya tidak terlihat gitu. Dia biasanya berupa bentuk kekerasan secara verbal gitu yang dilontarkan oleh pelaku. Misalnya, seorang suami memaki istrinya ataupun orang tua menghina ataupun memaki anaknya. Nah, meskipun itu tidak ada dampak atau bekasnya langsung secara tubuh, tapi itu bisa mempengaruhi mental korban, sehingga hal tersebut masuk ke dalam jenis atau kategori kekerasan psikis. Nah, lalu selanjutnya yang ketiga ialah kekerasan seksual. Nah, kalau untuk kekerasan seksual ini lebih spesifik bentuk kekerasannya dari kekerasan fisik. Jadi, ketika korban ketika korban mengalami pemaksaan oleh para pelaku untuk melakukan hubungan seks yang tidak diinginkannya, baik itu untuk pemenuhan nafsu pribadi ataupun untuk keperluan komersial, maka itu bisa dikategorikan sebagai kekerasan seksual. Seperti itu. Meskipun itu dilakukan oleh suaminya sendiri. Nah,
Selanjutnya yang keempat ialah penelantaran rumah tangga. Jadi KDRT itu tidak melulu mengenai kekerasan secara fisik maupun psikis saja, tapi ketika seseorang telah melupakan kewajibannya sehingga menyebabkan anggota lain yang menjadi tanggungannya tersebut ditelantarkan, maka itu sudah termasuk dalam bentuk KDRT. Contohnya kayak suami yang tidak memberikan nafkah lahir kepada istrinya seperti itu, maka itu sudah bisa dikategorikan sebagai KDRT karena dia menelantarkan istrinya dengan tidak memberi nafkah. Terima kasih, sekian penyampaian materi dari saya. Oke, selanjutnya bagaimana kasus KDRT di Indonesia? Selanjutnya. Nah, catatan tahunan Komnas Perempuan pada tahun 2020 dicatat bahwa KDRT atau kedalaman personal itu menempati urutan nomor 1 dengan jumlah 75,4% dibandingkan dengan jumlah kasus lainnya. Selanjutnya, sekitar 75% kasus itu ada sekitar 11.105 kasus, di mana 4.783 kasus itu merupakan kekerasan fisik, dan sebanyak 59%-nya atau sekitar 6.555 itu adalah kekerasan terhadap istri. Selain itu, ada peningkatan kekerasan terhadap anak perempuan sebesar 13% dan ada juga peningkatan terhadap pekerja rumah tangga. Oke, selanjutnya, apa sih yang menyebabkan kasus KDRT ini selalu meningkat? Yang pertama adalah faktor individu, di mana faktor individu ini dipengaruhi oleh sifat atau wataknya dia yang bisa saja dipengaruhi oleh faktor generasi sebelumnya atau dari pengalaman buruk dia sehingga mempengaruhi sikap atau wataknya dia. Lalu yang kedua adalah faktor keluarga, di mana faktor keluarga ini dipengaruhi oleh pola didikan keluarganya yang buruk sehingga itu mempengaruhi dia ketika dia berumah tangga atau dia punya masa lalu yang buruk dengan keluarganya atau ketika keluarganya melakukan KDRT sehingga dia melakukan hal itu terhadap keluarganya sendiri. Lalu yang ketiga adalah faktor eksternal, di mana faktor eksternal adalah faktor dari luar yang misalnya itu disebabkan oleh adanya pihak ketiga yang masuk ke dalam hubungan rumah tangga mereka, atau biasanya karena faktor sosial ekonomi atau mungkin ekonominya sedang buruk sehingga lebih sering penyebab KDRT tersebut meningkat. Lalu yang keempat adalah faktor lingkungan sosial, di mana patriarki, di mana derajat laki-laki itu lebih tinggi dibandingkan perempuan sehingga kasus KDRT ini didominasi oleh korbannya adalah perempuan, dan ya KDRT itu lebih dipengaruhi oleh faktor lingkungan sosial juga. Oke, baik. Selanjutnya penjelasan mengenai peraturan kebijakan untuk penanganan kasus KDRT itu sendiri. Mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kasus KDRT ini itu ada dalam UU PKDRT atau Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Nah, lalu bagaimana sanksi-sanksi mengenai tindakan KDRT? Secara garis besar dan singkatnya, sanksi dalam KDRT ini digolongkan beberapa jenis. Yang pertama ada kekerasan fisik yang tergolong berat yang menyebabkan korban jatuh sakit atau luka berat, itu maksimal dipidana selama 10 tahun penjara. Lalu jika menyebabkan korban meninggal dunia, pidana maksimal adalah 15 tahun penjara. Lalu yang terakhir ada jika kasus kekerasan fisik, psikis, dan seksual yang menyebabkan korban tidak sembuh, hilang ingatan, gugur, atau matinya janin dalam kandungan, itu dipidana dalam selama 20 tahun penjara. Nah, hukuman-hukuman dan sanksi tersebut itu dikenakan denda dengan masing-masing denda jutaan rupiah. Seperti itu. Lalu lanjut, dalam solusi atas tindakan KDRT itu bagaimana? Nah, jadi dapat disimpulkan bahwasannya kekerasan dalam rumah tangga itu dapat terjadi disebabkan oleh faktor utamanya, yaitu ketidaksiapan seseorang dalam membina bahtera rumah tangganya. Jadi solusi yang ditujukan untuk tindakan KDRT adalah mempersiapkan diri. Yang pertama adalah mempersiapkan kedewasaan dan kematangan dalam berpikir dan bertindak. Lalu yang kedua ada mempersiapkan persiapan finansial dengan matang, dalam artian karena dalam dunia rumah tangga keuangan atau finansial itu sangat dasar atau fundamental yang bisa menyebabkan banyak konflik atau permasalahan yang didasarkan dalam finansial. Jadi faktor finansial atau keuangan itu adalah krusial untuk dipersiapkan secara matang sebelum membina rumah tangga. Lalu solusi selanjutnya adalah
mengedukasi diri atau mencari ilmu atau wawasan mengenai dunia perumah tanggaan. Jadi hal ini adalah penting untuk kita belajar terlebih dahulu bagaimana sih dunia rumah tangga itu kayak gimana, manajemennya gimana, dan segala macamnya itu seperti apa. Lalu yang terakhir adalah ini yang paling penting, pola komunikasi yang baik antar pasangan. Jadi pola komunikasi itu harus baik. Jika ada masalah kecil apapun harus segera dibicarakan atau diselesaikan, jangan atau tidak menunggu masalah tersebut menjadi besar, karena hal tersebut adalah biasanya kasus KDRT diawali dari hal-hal kecil seperti itu. Sekian penjelasan mengenai materi KDRT dari kelompok kami. Selanjutnya dapat disimpulkan yang akan disampaikan oleh rekan saya Rizka. Ya, dapat disimpulkan bahwasanya kekerasan dalam rumah tangga ini bukanlah masalah personal yang sepele. Mengapa demikian? Karena gini, meskipun permasalahan KDRT ini awalnya hanya karena permasalahan personal seseorang dalam hubungan keluarganya, tetapi KDRT ini punya dampak cukup signifikan dan juga besar terhadap baik si korban langsung ataupun orang yang terlibat dengan si korban. Mengapa demikian? Seperti misalnya korban, selain fisiknya yang terpengaruhi akibat tindakan kekerasan tersebut, psikisnya pun bisa kena. Dia bisa saja mengalami trauma, stres ataupun depresi. Sehingga hal tersebut tuh memiliki impact yang sangat besar terhadap mentalitas korban. Nah, selain berdampak pada korban juga, KDRT ini juga memiliki dampak kepada orang-orang sekitar korban, seperti yang saya telah singgung sebelumnya, di mana misalnya seorang anak yang melihat ibunya mengalami tindakan kekerasan oleh ayahnya, maka meskipun dia tidak merasakan kekerasan tersebut secara langsung, tetapi pastinya ia akan merasakan trauma. Bisa jadi dia trauma untuk membangun hubungan keluarga, ataupun di masa depan dia yang akan menjadi pelaku tindakan kekerasan dalam rumah tangganya sendiri. Oleh karena itu, perlu upaya yang serius dari kita semua untuk melakukan tindakan preventif terhadap yang namanya hal-hal yang bisa mengakibatkan adanya tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Berikutnya ada evaluasi yang bisa kita dapat dari materi ini. Pertama, yaitu dengan banyaknya kasus KDRT di Indonesia yang mendapat urutan nomor 1 di Indonesia dengan jumlah 75%, itu masih banyak hal yang harus dilakukan oleh banyak pihak, terutama oleh individu. Jadi bahwa mereka itu sebenarnya mempunyai hak asasi manusia untuk melindungi hak mereka, atau menyadari penting bahwa KDRT itu bukan sesuatu yang sepele, mereka sudah melalui kasus hukum. Lalu selanjutnya, kenapa sih KDRT ini masih dianggap sepele oleh banyak orang? Pertama, para individu itu menganggap bahwa pasangan mereka ini itu masih akan berubah pada waktunya ketika mereka rela di KDRT-kan, ketika mereka rela disiksa atau diabaikan, padahal sebenarnya tidak. Lalu yang kedua itu ada faktor agama, di mana ketika mereka melakukan kasus ini, mereka akan mendapatkan dosa karena bercerai itu mungkin berdosa. Lalu yang ketiga adalah faktor lingkungan sosialnya, di mana ketika korban ini ingin mengangkat kasus tersebut ke pihak hukum, dia akan takut dijudge oleh masyarakat. Kenapa kamu melawan pasangan? Kenapa kamu melawan itu? Dan dia takut akan dijudge oleh masyarakat. Nah, jika para individu tersebut melakukan kasus KDRT ke pihak kerana hukum, negara itu akan memberikan surat perlindungan negara untuk menjamin keselamatannya. Selain itu, jika ia tidak mau tinggal bersama pasangannya lagi atau tidak mau berhubungan dengan mereka lagi, dengan keluarga yang menyiksanya lagi, negara juga menyediakan tempat penampungan khusus yang langsung dibawahi oleh Komnas Perempuan dan Anak. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai hal menarik, lebih kepada refleksi hal menarik atau apa yang bisa kita pelajari dari diskusi materi mengenai KDRT ini. Yang pertama, pembahasan ini adalah sangat menarik karena yang pertama tidak diajarkan atau sama sekali tidak disinggung dalam dunia pendidikan, dalam artian tidak diajarkan dalam sekolah. Jadi hal ini adalah sangat menarik bagi kita untuk kita pelajari sendiri, wawasan yang sangat amat menarik untuk kita dapatkan, untuk kita kulik sendiri, terutama bagi para remaja. Karena dunia rumah tangga itu harus dipersiapkan, maupun wawasan maupun persiapan mental segala macam itu harus dipersiapkan sedini mungkin, dan dalam waktu sejak sebagai remaja harus mempersiapkannya dengan matang untuk menghindari menjadi pelaku ataupun menjadi korban, agar kita dapat mengimplementasikan faktor cara preventif untuk menghindari hal tersebut.
diskusi kita dan penjabaran materi hari ini. Mungkin kita cukupkan penjelasannya karena diskusi juga sudah cukup menarik. Untuk mengakhiri diskusi dan pembelajaran kita hari ini, langkah baiknya kita tutup dengan doa terlebih dahulu agar diberikan pemahaman yang maksimal dan kelancaran dalam hari-hari kita. Dengan ini doa dipersilakan. Amin. Doa selesai. Baik, dengan ini saya tutup mewakili kelompok 14. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.